hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Belajar firman Tuhan, belajar melayani Tuhan bersama-sama. Segera daftar ya. Ibadah online hari ini dilayani oleh Pendeta Yonatan Wijayanto. Demikian warta baca hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-Warta GKI Serpong. Terima kasih. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun mempunyainya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah kita pada minggu ini kita akan memperhatikan firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepekan sudah kita melewati hari-hari kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tentulah kita terkadang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Sebab itulah pada saat ini kita akan datang kepadanya untuk mengakui dosa kita. Dan saudara diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sesudah itu, nanti kita akan membaca litani pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan,
maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada minggu ini dibacakan dari surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Mari persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur kepada Engkau. Oleh karena kami kembali boleh mengalami kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di tengah keterbatasan situasi yang kami alami saat ini, Engkau tetap hadir menyapa kami melalui ibadah yang boleh kami ikuti pada saat ini. Kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami, untuk kasih karunia yang terus menyertai kami hingga hari ini. Dan seiring dengan rasa syukur kami ya Tuhan, pada saat ini kami membuka hati kami bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu bagi hidup kami. Tuntunlah keluarga kami, supaya kami mampu untuk menjalankan tugas panggilan, pengutusan yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Sehingga di tengah jalan kehidupan yang kami tempuh, apapun yang kami lakukan dan kami katakan, sungguh berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Dan melalui kehidupan kami dan keluarga kami, Nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, mari Tuhan, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini dibacakan dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Di bawah judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa pada minggu ini dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih boleh dan diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah bersama dengan keluarga kita. Saya berharap saudara-saudara hari ini bukan sendirian, tetapi bersama dengan anak, bersama dengan pasangan, bersama dengan cucu. Tetapi kalaupun ada di antara saudara yang oleh karena sesuatu dan lain hal sendirian, bukan berarti itu mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyapa keluarga kita, namun juga menyapa kita secara pribadi di dalam kehidupan kita melalui ibadah ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah upah di dalam Tuhan. Dan berbicara tentang upah, sebelum kita bersama-sama menjawab
apa sih sebenarnya yang Tuhan katakan terkait upah bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan, maka pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk menggumuli terlebih dahulu tentang tugas. Sebab orang yang menerima upah adalah orang yang sebelumnya melakukan tugasnya dengan baik. Seorang pekerja dia menerima upah oleh karena dia bekerja melakukan tanggung jawabnya. Seorang guru menerima honor oleh karena dia melakukan tanggung jawabnya sebagai guru. Seorang pedagang menerima penghasilan oleh karena dia tekun mengelola usahanya sekalipun dalam situasi yang tidak mudah. Karena dia ulet, karena dia sungguh-sungguh mengelola itu dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dia nikmati di dalam kehidupannya. Sebab itulah ketika kita bicara tentang upah, tidak bisa dilepaskan dengan tanggung jawab kita. Dan oleh karena itu sebelum kita membicarakan tentang upah apa yang akan kita peroleh ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa sih tanggung jawab kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini tidak bisa dilepaskan dari bacaan kita di minggu-minggu sebelumnya. Konteks bacaan kita ini adalah pengutusan Tuhan Yesus kepada para murid. Kalau saudara baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 39, saudara akan mendapati gambaran bagaimana sebenarnya awalnya pernyataan ini muncul. Diawali dengan Yesus mengutus ke-12 murid untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik di tengah kehidupan. Dan Yesus tahu bahwa tantangan yang ada di depan mereka adalah tantangan yang tidak mudah. Yesus menggambarkan situasi apa yang akan terjadi, tantangan apa yang akan mereka hadapi. Mereka akan mengalami penolakan, mereka akan dihina, mereka akan mengalami penderitaan. Yesus sadar itu. Tetapi tidak berhenti pada penjelasan soal apa yang akan mereka hadapi. Yesus melanjutkan bahwa di tengah tantangan itu Dia akan tetap memberikan penyertaan dan pemeliharaannya. Yesus tidak hanya mengutus mereka untuk menghadapi tantangan itu sendirian, melainkan Yesus menjanjikan bahwa di tengah tantangan itu Yesus tetap akan memelihara mereka. Yesus akan tetap menjaga mereka. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 10 ini yang cukup kita ingat gitu ya. Dan itu menjadi bagian dalam bacaan minggu lalu ketika Yesus berkata tentang pemeliharaan Allah terhadap burung pipit. Burung pipit yang kecil pun Allah pelihara. Terlebih engkau, orang-orang yang diutusnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, engkau pun tidak akan ditinggalkannya. Dan bukan hanya pada saat Yesus berkata pemeliharaan itu maka kemudian Dia mencukupkan penugasannya, tetapi Dia juga melanjutkan dengan menjelaskan apa yang akan diterima oleh mereka yang melakukan tugasnya itu dengan baik. Dan bagian inilah yang saat ini kita renungkan. Dan berbicara tentang pengutusan, saudara-saudara, tentu kita menyadari bahwa sebagai seorang utusan, kehadiran kita di tengah dunia ini mewakili sang pengutus. Sebab itulah ayat 40 Yesus menjelaskan kepada mereka, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku.
Yesus mau menegaskan kepada para murid bahwa sesungguhnya kalau mereka menghadapi penolakan, bukan hanya dia atau mereka yang ditolak, tetapi Allah pun ditolak. Kalau ia mendapatkan penyambutan yang baik, maka penyambutan itu bukan hanya untuk para murid, tetapi sesungguhnya penyambutan itu juga untuk dia. Yesus yang mengutus mereka, dan lebih dari itu, penyambutan itu adalah penyambutan bagi Allah yang mengutus Yesus untuk datang ke tengah dunia ini. Ini menegaskan bahwa sesungguhnya seorang utusan bertindak mewakili pengutusnya. Dan karena itu respon apapun bukan hanya ditanggung oleh utusan, tetapi itu pun menjadi bagian dari tanggungan sang pengutus, baik ketika diterima ataupun ditolak. Pernyataan ini hendak menekankan dan menegaskan kepada para murid agar mereka tetap kuat menjalani pengutusan itu. Dan tentu bagi kita sekarang pernyataan ini merupakan sebuah jaminan bahwa memang kita tidak sendirian dalam memberitakan kabar baik di tengah kehidupan ini. Sebab kita bertindak bukan hanya semata-mata karena kita ingin melakukannya, melainkan karena kita sadar bahwa ini bagian dari pengutusan Allah bagi kita. Ini bagian dari kehendak Allah yang harus kita kerjakan. Lalu apa upahnya? Seperti seorang pekerja yang mengerjakan sesuatu, tentu sebagian dari kita bertanya, kalau tugasnya sedemikian besar, lalu apa upah yang bisa kita peroleh? Ayat 41 dan 42 pada bacaan kita memberi gambaran kepada kita apa yang sebenarnya akan kita peroleh. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita melihat di sini, kalau orang yang menyambut, orang yang menerima saja mendapat upah, lebih-lebih kita yang menjalankan tugas itu. Nah, upahnya apa? Di situ dikatakan upah nabi, di situ dikatakan upah orang benar. Apa sih upah nabi? Apa sih upah orang benar? Seringkali ketika kita bicara tentang upah, lalu pikiran kita itu pada berkat materi, pada berkat-berkat yang bisa kita nikmati dalam dunia ini, kesuksesan, kekayaan, kehormatan. Bukankah seringkali kita mengkaitkan upah itu dengan sesuatu yang sifatnya seperti itu? Penghormatan. Apakah memang seperti itu yang dimaksudkan Tuhan dengan kata upah di sini? Apakah memang benar seperti itu upah bagi para nabi? Upah bagi orang benar? Bukankah kita melihat di sekitar kita ada banyak tuh orang benar yang justru kemudian hidupnya sengsara karena dia mempertahankan kebenaran yang menjadi prinsip dalam kehidupannya? Bukankah kita juga sering membaca pada bacaan-bacaan Alkitab bagian yang lain selain yang kita baca hari ini? Para nabi juga banyak mengalami situasi yang berat. Lalu apa upah seorang nabi? Apa upah seorang benar? Saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat pada satu bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Amsal, saudara-saudara, Amsal 10 ayat 16. Di sana dikatakan demikian, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi kalau kita mau mengatakan apa upah orang benar, apa upah nabi, upah orang benar dan upah nabi adalah
kehidupan. Dan ini adalah janji yang Tuhan nyatakan. Dan kita melihat sekalipun para nabi itu mengalami kesengsaraan, sekalipun orang-orang benar itu mengalami kesengsaraan, toh mereka tetap dipelihara Tuhan, mereka tetap dituntun Tuhan. Dan kita meyakini bahwa ketika mereka mengakhiri tugasnya di tengah dunia ini, mereka tidak ada dalam kuasa maut, tetapi mereka bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan yang mulia dan abadi. Dan bukankah itu juga menjadi keyakinan dan kerinduan kita sebagai orang percaya? Kehidupan yang bukan hanya kita nikmati di tengah dunia ini, melainkan kehidupan yang juga akan kita nikmati nanti ketika kita sudah mengakhiri kehidupan kita di tengah dunia ini. Kehidupan dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Upah itulah yang Tuhan janjikan kepada mereka yang setia berjalan dalam tugas pengutusannya. Upah itulah yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang dengan tekun tetap melakukan apa yang menjadi panggilannya, sekalipun dia menghadapi banyak tantangan. Kalau di dalam kitab Amsal itu diperbandingkan antara orang benar dan orang fasik. Bedanya kalau orang fasik itu nanti upahnya adalah ya dosa. Dan dosa itu kemana saudara? Dosa itu hanya akan membawa kita pada maut, kematian abadi. Dan orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap melakukan tugas pengutusan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, mereka akan memperoleh kehidupan. Jadi kalau saudara rindu untuk memiliki kehidupan bukan hanya di tengah dunia ini, tetapi juga nanti ketika saudara mengakhiri kehidupan saudara di tengah dunia ini, maka tetap lakukanlah apa yang menjadi tugas pengutusan saudara yang diberikan Allah kepada saudara ketika saudara percaya kepadanya. Seperti tugas pengutusan yang diberikan Yesus kepada para murid. Maka tetap lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik. Hayatilah bahwa jalan kehidupanmu adalah jalan untuk memuliakan Allah. Bahwa tindakanmu dan perkataanmu adalah perkataan dan tindakan yang memberitakan kabar baik kepada lingkungan dimanapun saudara berada. Baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat, ketika kita kerja, ketika kita hidup bersosial di kompleks kita, di kampung kita. Lakukanlah yang benar. Lakukanlah yang baik. Hayatilah bahwa setiap perilaku dan perkataanmu itu adalah bagian dari caramu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan lewat kehidupanmu. Sebab bukankah kita semua menghayati bahwa kita adalah utusan Allah? Karena itu kalau kita utusan Allah, tindakan kita, perkataan kita semestinya mencerminkan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Dan secara nyata ini bisa kita lakukan dengan banyak hal dalam keseharian kita. Secara nyata ini bisa kita lakukan dengan kita tetap berbuat baik sekalipun mungkin kita mengalami penolakan. Berkata-kata yang membangun sekalipun mungkin seringkali kata-kata kita tidak didengar oleh orang. Mengungkapkan apa yang layak untuk diungkapkan karena itu adalah sebuah kebenaran. Sekalipun mungkin orang tidak mudah untuk mempercayai kata-kata kita. Tapi tetap lakukanlah itu. Karena dengan cara seperti itulah
kita memenuhi tugas pengutusan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian itu kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak saudara, karena ini adalah ibadah keluarga. Bagi saudara-saudara yang sekarang bersama dengan keluarga, bagi saudara-saudara yang sekarang mungkin bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, atau bersama dengan cucu dan anak-anak, atau mungkin bagi saudara yang sekarang jauh dari keluarga. Kalau untuk yang pertama, yang bersama dengan keluarga, saya ingin Anda bersama dengan keluarga membicarakan di tengah situasi kita saat ini, dalam kehidupan kita sebagai orang yang diutus Allah untuk memberitakan kabar baik di tengah masyarakat kita. Kira-kira secara konkret apa yang bisa kita lakukan? Perbuatan baik apa yang mungkin untuk kita lakukan bersama dengan keluarga kita? Mungkin itu terbatas dalam konteks kebersamaan kita dalam keluarga. Ambil contoh misalnya nih, sebagai seorang ayah, karena saya tahu bahwa saya diutus untuk menjadi berkat, diutus untuk mewakili Allah di tengah kehidupan keluarga saya, maka saya akan melakukan sesuatu yang baik. Saya tidak akan lagi marah untuk sesuatu yang sifatnya sepele. Saya hanya akan marah kalau memang itu membahayakan kehidupan, sebagai bentuk penegasan saya bahwa Allah tidak berpihak pada cara yang seperti itu. Sebagai seorang ibu, karena saya menghayati bahwa saya diutus di tengah keluarga saya untuk mewakili Allah, maka sekarang saya tidak akan lagi melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati seluruh anggota keluarga saya. Saya ingin mewujudkan kasih yang betul-betul tulus dan tidak memiliki harapan apapun, kecuali karena saya ingin mewujudkan kasih Allah bagi keluarga saya. Sebagai seorang anak, saya ingin menjadi seorang anak yang bertanggung jawab, sebab saya tahu saya diutus di tengah keluarga bukan hanya untuk menyusahkan orang tua saya, tetapi untuk menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi masa depan. Coba diskusikan itu, coba obrolkan itu dalam keluarga Anda, dan katakan, masing-masing mengambil komitmen dan membicarakannya. Apa yang bisa Anda lakukan di tengah keluarga Anda? Karena Anda pun diutus oleh Allah untuk hadir dalam keluarga Anda, memberitakan kabar baik kepada mereka. Saya ingin kita berdiskusi itu, dan saya akan beri waktu maksimal 3 menit Anda membicarakan itu masing-masing. Sesudah itu nanti kita akan menutupnya dalam doa bersama. Ambillah komitmen di hadapan anggota keluarga Anda. Tugas pengutusan apa yang ingin Anda tetap lakukan di tengah keluarga Anda untuk saat ini? Sebagai bentuk Anda memberitakan kabar baik kepada anggota keluarga Anda. Silahkan didiskusikan dalam keluarga.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih saudara sudah berdiskusi dalam keluarga saudara. Apapun itu, orang tua kalian, pasangan hidup Anda, anak-anak kalian mendengar apa yang menjadi komitmen Anda. Mereka menantikan itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga dalam bentuk perwujudan secara nyata dalam perilaku nanti di hari-hari kemudian. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, komitmen yang sudah saudara ambil hari ini di hadapan keluarga Anda, praktekkanlah itu sesulit apapun. Karena akhirnya nanti engkau akan menerima upah kehidupan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk komitmen kita. Bapa yang penuh kasih, hari ini di hadapan-Mu dan juga di hadapan keluarga kami telah mengambil komitmen untuk melakukan sesuatu yang kami hayati sebagai cara kami memberitakan kebaikan Allah atas kehidupan mereka. Mampukan kami untuk mewujudkan ini di sepanjang kehidupan kami yang tersisa. Mampukan kami untuk mempraktikkannya. Apapun kesulitan dan tantangan kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Bahwa Engkaulah yang mengutus dan Engkaulah yang akan terus memampukan kami untuk melakukannya. Sebab ini adalah kebaikan yang Engkau harapkan untuk kami lakukan dan kami nyatakan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga mohon berkat-Mu supaya keluarga kami juga dimampukan untuk menghadirkan kebaikan, mewujudkan diri sebagai utusan Tuhan di tengah lingkungan masyarakat. Mampukan kami untuk tetap setia melakukan yang benar, melakukan yang baik, berkata-kata yang membangun, apapun tantangan yang kami hadapi. Berkati gereja kami, supaya gereja kami pun setia dalam memberitakan kabar baik. Sebab ketika nanti kami mengakhiri kehidupan kami di tengah dunia ini, Engkau menyediakan upah kehidupan bagi kami yang setia menjalankan tugas pengutusan seturut dengan panggilan-Mu dan pengutusan-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali dan kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersatu hati Tuhan, terus berdoa dan memohon di hadapan Tuhan untuk kondisi kehidupan kami saat ini. Di tengah perjuangan kami menghadapi pandemi COVID-19, segala bentuk perjuangan yang kami lakukan, sungguh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan supaya apa yang kami lakukan menjadi berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan sahabat-sahabat kami, teman-teman tim medis yang terus berjuang untuk menangani pasien COVID-19. Mereka yang saat ini berjuang untuk menolong sahabat-sahabat kami yang sakit oleh karena virus ini. Beri kekuatan dan perlindungan kepada mereka ya Allah. Mampukan mereka untuk menolong para korban dengan tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga makin banyak orang yang terselamatkan dan kembali dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Juga kami berdoa untuk para pemimpin kami, di dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan. Tuhan, Kau beri kekuatan dan hikmat pada mereka, sehingga apa yang mereka putuskan, sungguh biarlah itu juga memberikan keamanan bagi seluruh masyarakat negeri ini, kebaikan bagi seluruh masyarakat negeri ini. Kami rindu Engkau terus menolong mereka di tengah-tengah situasi sulit yang mereka hadapi saat ini. Ketika mereka harus berhadapan dengan berbagai kepentingan, Tuhan, Kau senantiasa memberikan mereka pemikiran yang jernih dan mampu untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan bangsa kami. Kami juga menyerahkan para peneliti yang sampai saat ini terus berupaya untuk menemukan vaksin yang dapat digunakan untuk menangkal penyebaran virus corona ini. Tuhan, Engkau berserta dengan mereka, Engkau berkati mereka. Biarlah dalam waktu dekat mereka sungguh boleh menemukan vaksin itu, dan biarlah juga bisa diaplikasikan dengan baik dalam tubuh manusia, sehingga meningkatkan daya imunitas tubuh manusia terhadap serangan COVID-19. Kami menyerahkan setiap usaha ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami yakin Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap bagian masyarakat negeri ini yang terdampak baik secara ekonomi, pekerjaan, atau bahkan secara psikologis. Tuhan, Kau turut campur tangan dalam masa depan mereka. Biarlah tangan kasih-Mu menopang mereka, sehingga apapun yang terjadi ke depan, mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kami gereja-gereja Tuhan yang juga terus berjuang untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat maupun anggota gereja.
Biarlah Engkau terus memampukan kami dengan segala daya dan tenaga yang ada untuk dapat melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, karena kami yakin di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memampukan kami sampai pada saatnya nanti, ketika semuanya ini sudah berakhir dan kehidupan kembali seperti sebelum masa pandemi. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan-pelayanan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah itu Tuhan sempurnakan, dan biarlah itu boleh menjadi berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan jemaat Tuhan maupun di dalam kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan pada saat ini kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mempercayakan keluarga kami. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan tuntun kami supaya kami tetap bersabar melewati semua situasi ini, supaya kami tetap dimampukan untuk memperhatikan protokol kesehatan yang ada, menjalani kehidupan dengan tetap berjuang, bersemangat, karena kami yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pun tidak lepas dari pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kalau kami bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Dan biarlah berkat itu tetap menyertai kami, dan biarlah Engkau tetap melindungi kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan semangat dan bersyukur di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami supaya mereka pun boleh menjalani kehidupan dan membiasakan diri dengan situasi yang baru ini. Mampukan mereka untuk mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang tetap berguna bagi masa depan mereka. Lindungi mereka dimanapun mereka berada, dan tuntunlah hidup mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, ketika mereka harus bekerja di luar rumah, ketika mereka harus memikirkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, ketika mereka terpanggil untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bertanggung jawab. Biarlah Engkau ya Allah yang menyertai setiap langkah dan usaha mereka. Engkau juga yang menjagai mereka, sehingga di tengah-tengah segala kesulitan yang ada ini, mereka tetap dimampukan untuk menyandarkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan dan usahakan, Tuhan berkati untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Allah setiap permohonan kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jadilah
Tibalah waktunya kita akan memasuki liturgi persembahan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa yang di surga, tiada kata lain selain rasa syukur yang kami ungkapkan kehadirat-Mu, karena Engkau selalu ada dalam setiap keadaan kami, bahkan selama masa pandemi yang kami alami. Dan hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama keluarga kami. Rasa syukur kami ungkapkan melalui persembahan yang kami lakukan dengan transfer. Berkati persembahan ini dan biarlah kuasa-Mu ya Tuhan yang akan menolong setiap kami yang mengelolanya agar sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kita adalah utusan Tuhan di tengah kehidupan ini.
Kita diutus untuk memberitakan kabar baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, lakukanlah itu dengan setia. Ada banyak tantangan, tetapi juga ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Barang siapa yang setia melakukan itu dengan baik dalam kehidupan ini, merekalah yang akan menerima upah yang Tuhan sediakan. Upah yang bukan semata-mata berkat jasmani yang kita nikmati dalam kehidupan, tetapi upah yang lebih besar daripada itu, yaitu kehidupan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari komitmen yang telah kita ambil, yang telah kita nyatakan di hadapan Allah dan juga di hadapan keluarga kita, itu kita lakukan di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.